Perkenalkan, nama saya Febiola Manaida. Pada saat ini saya akan mempresentasikan dengan singkat tentang proposal saya yang berjudul Analisis E-Marketing dan E-Commerce pada masa pandemi COVID-19 menggunakan metode RAT dan metode spiral. Kemajuan teknologi saat ini berkembang sangat pesat. Pemanfaatan teknologi dalam dunia bisnis juga terus meningkat setiap tahunnya. Dengan adanya teknologi, manusia dengan mudah memperoleh informasi. Pengaruh dari adanya teknologi dalam dunia bisnis juga sangat ketat. Perusahaan berusaha untuk menjadi market leader. Adanya persaingan di dunia bisnis mengharuskan perusahaan untuk terus mengembangkan inovasi. Dengan adanya perkembangan teknologi, tidak hanya internet yang dapat dimanfaatkan, bagi para perusahaan, memanfaatkan e-marketing juga sangat penting dalam dunia bisnis. E-marketing menggambarkan usaha perusahaan untuk memberitahu pembeli, mengkomunikasikan, mempromosikan, dan menjual produk dan jasanya lewat internet, menurut Kotler dan Armstrong. Di era digital sekarang ini, teknologi mengalami perkembangan yang cukup pesat, sehingga menuntut setiap orang untuk bergerak sigap dalam mengikuti cepatnya perkembangan teknologi. Bahkan, sudah hampir sebagian besar masyarakat melibatkan teknologi informasi dalam kesehariannya, khususnya internet. Hal ini terbukti dari data berdasarkan laporan terbaru We Are Social pada tahun 2020 disebutkan bahwa ada 175,4 juta pengguna internet di Indonesia. Dibandingkan tahun sebelumnya, ada kenaikan 17% atau 25 juta pengguna internet di negeri ini. Berdasarkan total populasi Indonesia yang berjumlah 272,1 juta jiwa, maka artinya 64%, setengah penduduk Republik Indonesia telah merasakan akses ke dunia maya. Dari adanya kenaikan jumlah pengguna internet tersebut, terbukti bahwa hampir sebagian besar masyarakat Indonesia telah memanfaatkan teknologi informasi. Bahkan saat ini, hampir semua sektor membutuhkan peranan dari teknologi informasi dalam mengembangkan usahanya. Dengan adanya peranan teknologi tersebut, maka dapat mempermudah jalannya suatu pekerjaan sehingga dianggap sangat penting bagi sebagian besar masyarakat. Kebutuhan teknologi ini juga menyentuh sektor e-commerce yang memunculkan layanan dengan basis teknologi informasi. Layanan ini dimaksudkan agar masyarakat lebih mudah dalam mentransaksikan jual beli tanpa harus datang ke toko-toko untuk membeli barang yang diinginkan. Layanan ini dapat dinikmati selama 24 jam untuk melakukan berbagai transaksi jual beli tanpa takut toko akan tutup. Tidak ada aja batasan waktu untuk kita dapat berbelanja tentunya. Kemajuan teknologi digital membuat belanja online semakin mudah, tanpa perlu repot melewati kemacetan untuk sampai di suatu pusat perbelanjaan. Barang yang diinginkan bisa lebih mudah diperoleh hanya dengan mengakses internet melalui smartphone. Hal tersebut tentu saja lebih menghemat waktu dan tenaga, apalagi sekarang kita sedang dilanda pandemi virus corona. Dan diberlakukannya aturan pemerintah untuk di rumah saja tentunya akan lebih bagus juga untuk kita berbelanja dari rumah dengan menggunakan internet yang sudah ada. Selain itu, semakin banyaknya pedagang yang menjual barang melalui platform e-commerce membuat masyarakat dapat dengan mudah mencari dan membeli barang yang diinginkan. Data menunjukkan bahwa sebanyak 86% pengguna internet Indonesia melakukan belanja online. Hal tersebut mendorong perkembangan e-commerce di Indonesia, berjalan dengan sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir ini. Pada 2019, jumlah pengguna e-commerce di Indonesia diproyeksi mencapai 168,3 juta jiwa dan terus meningkat mencapai 212,2 juta pada 2020.
E-Economy 2019 mengungkapkan bahwa Indonesia menjadi negara dengan nilai perekonomian digital terbesar di kawasan Asia Tenggara, di mana salah satu sektor dinilai transaksi terbesar adalah e-commerce. Indonesia diprediksi berada di peringkat teratas dalam beberapa tahun ke depan di sektor ini. Selain itu, data dari Merchant Machine juga menunjukkan bahwa Indonesia menjadi negara dengan pertumbuhan e-commerce tercepat di dunia, yaitu mencapai pertumbuhan 78% pada 2018. Jumlah pengguna internet di Indonesia yang lebih dari 100 juta jiwa menjadi salah satu kekuatan yang mendorong pertumbuhan e-commerce. Itulah yang dapat saya jelaskan tentang latar belakangnya, dan saat ini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian. Baiklah, pada saat ini saya akan menjelaskan metode penelitian yang saya pilih. Penelitian ini menggunakan metode RAD atau Rapid Application Development dan metode spiral. Pertama, saya akan menjelaskan metode RAD terlebih dahulu. RAD adalah penggabungan beberapa metode atau teknik terstruktur. RAD menggunakan metode prototyping dan teknik terstruktur lainnya untuk menentukan kebutuhan user dan perancangan sistem informasi. Selain itu, RAD menekankan siklus perkembangan dan dalam waktu yang singkat dengan pendekatan konstruksi berbasis komponen. Tahapan-tahapan model RAD. 1. Business Modeling. Fase ini untuk mencari aliran informasi seperti informasi mengendalikan proses bisnis, di mana informasi itu digunakan, siapa yang memprosesnya, dan informasi apa sih yang dimunculkan. Kedua, Testing and Turnover. Karena menggunakan kembali komponen yang telah ada, maka akan mengurangi waktu pengujian. Tetapi komponen baru harus diuji dan semua interface harus dilatih secara penuh. 3. Application Generation. Selain menggunakan bahasa pemrograman generasi ketiga, RAD juga memakai komponen program yang telah ada atau menciptakan komponen yang bisa dipakai lagi. Alat-alat bantu bisa dipakai untuk memfasilitasi konstruksi perangkat lunak. Keempat, proses modeling. Aliran informasi pada fase data modeling ditransformasikan untuk mendapatkan aliran informasi yang diperlukan pada implementasi fungsi bisnis. Pemrosesan diciptakan untuk menambah, memodifikasi, menghapus, atau mendapatkan kembali objek data tertentu. Yang kelima atau yang terakhir, data modeling. Fase ini menjelaskan objek data yang dibutuhkan dalam proyek, karakteristik atau atribut masing-masing data didefinisikan dan hubungan antar objek didefinisikan. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari metode RAD adalah RAD mengikuti tahapan pengembangan sistem seperti umumnya, tetapi mempunyai kemampuan untuk menggunakan kembali komponen yang ada atau reusable object. Setiap fungsi dapat dimodulkan dalam waktu tertentu dan dapat dibicarakan oleh tim RAD yang terpisah dan kemudian diintegrasikan sehingga waktunya lebih efisien. Kekurangan, tidak cocok untuk proyek skala besar. Proyek bisa gagal karena waktu yang disepakati tidak dipenuhi. Sistem yang tidak bisa dimodularisasi tidak cocok untuk model ini. Resiko teknis yang tinggi juga kurang cocok untuk model ini. Itulah yang dapat saya jelaskan tentang metode RAD. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang metode spiral. Model spiral pada awalnya diusulkan oleh Bohm dalam model proses perangkat lunak evolusioner yang merangkai sikap iteratif dari prototipe dengan cara kontrol dan aspek sistematis model sekuensial linear. Model iteratif ditandai dengan tingkah laku yang memungkinkan pengembang mengembangkan versi perangkat lunak yang lebih lengkap secara bertahap.
tahapan-tahapan model spiral. 1. Komunikasi pelanggan, yaitu tugas-tugas untuk membangun komunikasi antara pelanggan dan kebutuhan-kebutuhan yang diinginkan oleh pelanggan. 2. Perencanaan, yaitu tugas-tugas untuk mendefinisikan sumber daya, ketepatan waktu, dan proyek informasi lain yang berhubungan. 3. Analisis resiko, yaitu tugas-tugas yang dibutuhkan untuk menaksir resiko manajemen dan teknis. 4. Perekayasaan, yaitu tugas yang dibutuhkan untuk membangun satu atau lebih representasi dari aplikasi tersebut. 5. Konstruksi dari peluncuran, yaitu tugas-tugas yang dibutuhkan untuk mengkonstruksi, menguji, memasang, dan memberi pelayanan kepada pemakai. 6. Yaitu evaluasi pelanggan, yaitu tugas-tugas untuk mendapatkan umpan balik dari pelanggan. Kelebihan dan kekurangan dari metode spiral ini adalah 1. Kelebihannya dapat disesuaikan agar perangkat lunak bisa dipakai selama hidup perangkat lunak komputer. Lebih cocok untuk pengembangan sistem dan perangkat lunak skala besar. Pengembang dan pemakai dapat lebih mudah memahami dan bereaksi terhadap resiko setiap tingkat evolusi karena perangkat lunak terus bekerja selama proses. Menggunakan prototipe sebagai mekanisme pengurangan risiko dan pada setiap keadaan di dalam evolusi produk. Tetapi tetap mengikuti langkah-langkah dalam siklus kehidupan klasik dan memasukkannya ke dalam kerangka kerja iteratif. Membutuhkan pertimbangan langsung terhadap risiko teknis sehingga mengurangi risiko sebelum menjadi permasalahan yang serius. Itulah kelebihan dari metode spiral. Kekurangan dari metode spiral adalah sulit untuk meyakinkan pelanggan bahwa pendekatan evolusioner ini bisa dikontrol, memerlukan penaksiran risiko yang masuk akal, dan akan menjadi masalah yang serius jika mayor tidak ditemukan dan diatur. Butuh waktu lama untuk menerapkan paradigma ini menuju kepastian yang absolut. Itulah yang dapat saya jelaskan tentang metode spiral. Itulah yang dapat saya jelaskan tentang proposal saya. Jika ada salah dan salah-salah kata, mohon dimaafkan karena saya juga masih belajar. Terima kasih.